Salam lestari, salam perhutanan sosial. Salam lingkungan, salam perhutanan sosial. Bersama kita sekarang ini ada pejuang lingkungan dari seberang, dari ujung Indonesia, tepatnya di Provinsi Aceh. Saya memperkenalkan diri saya dulu, nama saya Masuri, yang kebetulan melakukan verifikasi langsung menjadi saksi mata perjuangan Ibu siapa Bu namanya? Sumini ya, Ibu ya. Sumini. Mungkin selanjutnya Ibu bisa menjelaskan Ibu dari mana, namanya siapa, dan kelompoknya apa. Baik, nama saya Sumini, saya sebagai Ketua LPHK Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timbang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Oke, saya mungkin mau tahu nih sebenarnya. Ibu itu kan baru menerima trofi penghargaan dari pemerintah berupa penghargaan Kalpataru. Yang mau saya pertanyakan adalah apa sih yang melatar belakangi Ibu capek-capek memperjuangkan hutan tuh apa sebenarnya? Latar belakangnya itu apa? Nah, latar belakangnya itu karena setiap tahunnya di hutan kami itu ada namanya Gunung Merapi. Bisa disebutkan nama Gunung Merapinya apa? Gunung Merapi Burnitelong. Yeah. Burnitelong itu karena itu Burnitelong itu bahasa daerah. Bur itu puncak, telong itu terbakar. Nah itu kan setiap tahun terjadi kebakaran, banjir bandang. Jadi dengan kelalaian masyarakat di kampung dia nggak peduli. Jadi kami juga selama di Kampung Damaran itu Bu juga merasakan dampak bencananya luar biasa Pak. Karena kalau setiap tahun terjadi kebakaran, setiap tahun terjadi kebakaran hutan, ini kan sangat miris ya untuk anak-anak cucu kita ke depan gitu. Jadi kebetulan saya saat itu bergerak dengan lembaga LSM Burnitelong. Itu yang hanya dipelopori perempuan saya sendiri. Saya langsung terjun ke lapangan ingin mencari tahu siapa, apa memang terbakar atau memang dibakar gitu. Jadi setelah saya ikut bergerak di LSM Burnitelong, ternyata itu memang dibakar, sengaja dibakar gitu. Nah setelah dicari tahu pelakunya, ternyata itu yang melakukan pemburu hewan kijang, kambing hutan. Nah itu akan dijadikan dagingnya untuk dijual belikan. Jadi setelah ditanya mereka kenapa membakar hutan, karena hewan buruannya kalau nggak dibakar dia nggak turun. Karena hewan kambing hutan ini kan dia sukanya di tebing-tebing kata mereka. Oh iya, berarti ini yang menyebabkan setiap tahun ada kebakaran di Gunung Merapi Burnitelong tersebut. Dan juga jadi kerusakan perambahan untuk dijadikan lahan kebun kopi, terus jadi illegal logging, dan juga untuk mengambil kayu bakar untuk pemasak gula merah atau gula tebu. Itu yang dilakukan oleh desa sebelah, yaitu itu di Kecamatan Ketol, atau nama desanya Kampung Blang Mancung, itu pengolah terbesar gula tebu tersebut. Terus apa yang melatar belakang apa saja kegiatannya untuk menanggulangi itu apa? Nah itu kegiatan yang kami lakukan itu kami maaf sebentar. Setahu ketika saya ke sana Ibu pernah bercerita bahwa masyarakat sudah dilakukan ditegur oleh laki-laki. Tapi kalau ditegur oleh perempuan, bisa cerita Bu yang soal itu Bu? Ya, nah itu kan awalnya setelah saya terus ikut berkecimpung ke hutan, kan terus ketemu ya dengan perambah. Dan perambah ini juga melakukan kan bermacam-macam cara gitu. Ada yang melakukannya dengan menebang pakai mesin, ada yang pakai kampak manual, ada yang dengan cara membakar pohon itu biar tumbang sendiri gitu. Nah setelah saya ketemu dengan mereka, awalnya juga ya emosi gitu, namanya dia juga kadang sudah lelah atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah dia setelah berkali-kali Ibu tegur, gimana Pak ini lahan Bapak ini kok Bapak merambah di sini, apa ada surat
nya kok langsung Bapak rambah. Ini kan di kawasan HL dan Bapak kan sedih nggak melihat Kampung Damaran Baru menerima bencananya. Sedangkan Bapak kan nggak tinggal di Kampung Damaran. Nah, alhamdulillah respon mereka lama-lama dipahami dan mereka melakukan tidak akan melanjutkan perambahan mereka. Dan setelah saya rutin survei setiap bulan itu kan ada 5 hari ya, minggu pertama nanti naik 6-7 orang itu berpatroli, itu kami melakukan rutin. Setelah kami lihat yang di lahan Bapak ini kemarin yang kita tegur, ternyata mereka dihentikan. Walaupun dia awalnya sakit hati, marah, tapi alhamdulillah dia dengan sering didatangin ibu-ibu, dia merasa segan gitu. Apa Bapak nggak malu dengan anak cucu Bapak ke depan? Ibu-ibu aja bisa melarang jangan tebang hutan, nanti kalau kena anak cucu Bapak juga jadi penebang hutan, gimana dong daerah kita ini nanti? Indonesia kan terus akan krisis luar biasa, sementara kita sudah tidak ada, tapi generasi kita mendatang akan lebih sedih yang dirasakan, yang selama ini kita rasakan. Nah, itu sebelum 2015 ya sudah dilakukan himbauan-himbauan. Nah, himbauan awalnya nggak bisa diterima sama masyarakat. Terus terjadi banjir ya. Bisa cerita, Bu? Iya, nah itu kan setelah gagal melakukan terjadi banjir bandang, kan ini semua melihat. Nah, setelah terjadi bencana banjir bandang ini kita harus ngapain? Apakah kita harus tinggal diam seperti tahun-tahun yang lalu? Apakah kita terus berlanjut untuk melakukan pelarangan walaupun ini tidak berbasis anggaran? Gimana kita cara? Nah, ini terus dibuat satu organisasi yang melibatkan banyak perempuan, karena waktu kejadian musibah banjir bandang itu banyak perempuan yang menangis, banyak perempuan yang beranak bayi gitu. Jadi dari situ terus ibu-ibu yang lain tergerak hatinya untuk ayo kita sama-sama bergerak untuk menjaga menyelamatkan hutan kita yang ada di Kampung Damaran Baru ini, di yang statusnya HL katanya. Ternyata dari cerita Ibu Sumini ini kita harus belajar, kata kawan-kawan di Damaran Baru. Nah, di 2017 kami bertemu dengan Yayasan HK. Nah, ini kami berproses cerita ini apa yang sebenarnya sudah terjadi di hutan kami di atas Kampung Damaran Baru tadi. Mereka menanggapinya luar biasa. Jadi mereka bantu kami untuk berproses praizin. Nah, di 2019 bulan 2 ya, itu saya berangkat didampingin dari Yayasan HK ke kantor kementerian DLHK Jakarta ini. Bulan 2 kami antar di bulan 11-nya 2019 itu sudah diluncurkan SK perizinan pengelolaan itu PS. Dan sebelum sampai ke PS, Bu, saya mau nanya, ini ada yang menarik soal apa tuh bahasa Acehnya ranger perempuan itu apa, bahasa sebutan warga di sana untuk ranger perempuan itu apa? Itu ranger itu kalau di sana kami tim patroli. Ya nggak, sebutannya apa? Ada sebutan. Amputen. Nah, Ibu bisa cerita nggak apa namanya apa terbentuknya Amputen ini? Iya. Nah, terbentuknya Amputen ini kan Amputen itu para pendengar ini adalah ranger perempuan. Jadi apa namanya pengawasan yang dilakukan oleh perempuan. Iya. Bisa dilanjutkan, Bu? Iya. Jadi untuk ranger perempuan ini sebenarnya itu lebih dibuat Amputen tuh biar lebih menyentuh gitu untuk daerah kita. Kalau mayoritas kita itu kan Tanah Gayo gitu. Jadi Amputen yang punya hutan gitu, Empu itu punya hutan tetap hutan gitu. Jadi Amputen ini sendiri berkecimpung ya di tim untuk menyelamatkan hutan tadi ya, seperti menanam, melakukan pembibitan, susur sungai apa. Jadi sekarang yang apa yang dilakukan Amputen itu sudah dapat dampaknya itu luar biasa gitu, Pak. Setelah ada Amputen, kerusakan hutan juga tidak terjadi, kebakaran hutan juga sudah tidak terjadi, pemburuan hewan-hewan
yang ada di hutan Kampung Damaran Baru sudah tidak terjadi, dan banjir bandang itu sendiri sampai saat ini sudah tidak pernah terjadi gitu. Bahkan kalau musim hujan terus menerus, sungai itu tidak keruh, airnya stabil, nggak besar gitu, karena kami selalu melakukan patroli rutin bersama Emputen itu susur sungai kalau musim hujan di kiri kanan hulu sungainya gitu. Jadi alhamdulillah tuh saat ini. Ya, mungkin juga pendengar perlu ketahui bahwa Emputen ini terdiri dari berapa anggota, Bu? Dan tidak hanya perempuan. Iya. Ya, bisa dijelasin. Soalnya orang menganggap pun Emputen atau ranger perempuan karena orang udah melihat Bu Sumini yang mempelopori, jadi dianggap perempuan semua. Bisa cerita, Iya. Bu? Jadi Emputen ini berjumlah anggotanya 24 orang, laki-laki dan perempuan. Jadi itu terdiri dari 10 perempuan, yang lainnya itu laki-laki. Nah itu kami bagi 3 tim, ada tim pulang pergi, ada tim yang nginap. Karena kalau kita udah ke hutan berpatroli ini ada jarak yang lebih jauh, nah ini kita harus nginap, nggak sanggup ditempuh dengan pulang pergi, kita harus nginap. Terus apa nih harapannya setelah banjirnya udah nggak ada, terus apa masih mau melakukan pengawasan, atau apa harapannya yang mau Ibu lakukan setelah dari perjuangan Ibu menghasilkan dapat penghargaan Kalpataru ini, Bu? Iya, itu kan cerita seperti tadi terkait setelah keluar izin ada PS ya kan, PS. Jadi PS Bukan, setelah menerima Kalpataru. Iya, setelah menerima Kalpataru itu kan Harapan Ibu. harapan kami Ibu terus bisa bersemangat. Kawan-kawan yang ada di LPHK Damaran Baru, gimana terus kita untuk menyelamatkan hutan kita, lingkungan kita, dan apa yang kita cita-citakan selama ini, kita akan membuat desa wisata Kampung Damaran Baru ini bisa tercipta dan lebih maju, dan kedepannya juga akan bisa mengajak anak-anak muda generasi yang akan datang, dia akan memahami apa itu hutan. Jadi dia tidak akan menjadi perusak hutan, tapi dia juga yang akan meneruskan generasi penyelamat hutan. Oh iya. Satu lagi, Bu, dananya itu dari mana sih, Bu, kalau boleh tahu sebenarnya untuk kegiatan ranger ini? Apakah swadaya atau sumbangan masyarakat atau bagaimana? Awalnya kami bergerak dari swadaya, dan pada tahun 2020 itu sudah keluar izin, itu kami terus melakukan penyusunan RKU dan RKT. Dan setelah kami susun itu siap, ternyata kawan-kawan dari Yayasan HK mereka support untuk di satu kegiatan di Emputen. Dan mereka support Emputen ini dari alat apa yang kami butuhkan, dari atribut sampai alat GPS, kompas, kamera itu mereka fasilitasi, dan sampai ke insentif kegiatan kami per hari, sampai ke dana logistik Yayasan HK yang masih support kami sampai sekarang ini. Oh iya, potensi hutan itu di Damaran Baru setelah menerima izin PS itu apa, Bu? Bisa diceritain nggak potensinya apa sih di? Nah itu potensinya itu seperti itu ya Pak ya, sumber air panas, air terjun, terus hamparan anggrek, terus sapana, itu, dan jenis-jenis hewan seperti beruang madu, macan dahan, gibbon, siamang, burung, dan jenis kera gitu, itu masih luar biasa gitu. Jadi ini kalau juga nggak kita ikut selamatkan nanti kan luar biasa, anak-anak kita nggak akan melihat lagi itu apa yang ada di daerah kita sendiri gitu. Nah, rencana Ibu nih setelah mendapat izin pada tahun 2019, izin PS, rencana Ibu dari potensi-potensi tadi mau melakukan apa? Rencananya? Rencana Ibu dengan kawan-kawan akan membuka desa wisata. Desa wisata tapi nuansanya alam. Nah itu sumber air panas akan bisa dikelola, apa di kawasan hutan, apa dibawa turun ke desa, masyarakat bisa menikmati. Itu
rencananya seperti itu Pak, dan potensi-potensi apa yang ada di Selain desa. air panas, potensi apa lagi Bu, bisa dijelaskan? Ya kebun pertanian, kopi, sayur mayur, usaha kecil-kecil yang usaha perumahan itu seperti usaha tahu tempe. Nah itu kan gimana kedepannya kami bisa mengolah tahu tempe itu jadi makanan lain gitu. Terus untuk kopi juga kami yang selama ini hanya jual cerinya atau gabahnya akan bisa terus diolah lebih maju lagi seperti bubuk kopi atau apa itu nanti kita bisa keluarkan dengan harga yang lebih mahal. Dan untuk KOPS-nya sendiri itu seperti hasil hutan bukan kayunya, lebah madu. Nah itu di pembibitannya, di wisatanya itu kami sudah mulai berbenah-benah untuk kedepannya gimana memang Damaran Baru ini bisa memang menciptakan lapangan pekerjaan untuk generasi anak muda yang akan datang itu Pak. Dengan adanya wisata mungkin mereka bisa membuat pekerjaan sendiri di desanya gitu. Nah mungkin sebagai penutup, apakah pemerintah daerah sudah mensupport baik dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten setelah Ibu menerima Kalpataru? Nah khususnya dalam skema perhutanan sosial Bu, bisa jelaskan? Mereka mensupport tapi untuk saat ini belum semaksimal mungkin ya. Jadi bisa dijelaskan? Kalau dukungannya oke, tapi kita keterkaitan mereka mungkin belum berbasis anggaran, tapi dia masih berbasis support seperti kami dukung baik pemerintah daerah mau desa, tapi karena keterbatasan anggaran mungkin dia juga ada kendala gitu. Nah apalagi kemarin itu ada cerita masalah COVID ya, jadi anggarannya itu sangat krisis katanya. Jadi mereka untuk saat ini belum bisa support, mungkin setelah habis masa COVID ini akan terus setelah menerima Kalpataru mungkin terus akan dimasukkan di dalam rencana anggaran mereka. Mudah-mudahan ya. Itu menjadi salah satu harapan buat hutan desa dan dapat dukungan dari pemerintah desa sendiri. Siap, Pak. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam podcast kali ini terhadap perjuangan Ibu Sumini dari Aceh yang baru saja menerima penghargaan Kalpataru.